Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Karlina, kelas 12 IPS 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA, melakukan pengamatan, dan menjelaskan materi tentang peran gen, DNA, dan RNA dalam pewarisan sifat. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Bagian-bagian kromosom. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Benang spindle ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub berlawanan pada saat pembelahan sel. Bentuk kromosom. Telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah dan berbentuk V. Submetasentrik memiliki kedua lengan panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah, bentuknya juga V. Akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat suatu organisme atau autosom. Dilambangkan dengan A yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid atau 2N. Kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme atau gonosom. Berjumlah satu pasang atau dua buah, pada laki-laki dilambangkan XY dan perempuan XX. Dua gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsi gen yaitu: pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Basa nitrogen RNA, purin dan pirimidin. Purin yaitu dibagi jadi adenin dan guanin. Pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Basa nitrogen RNA, purin dan pirimidin. Purin yaitu adenin dan guanin. Pirimidin, sitosin, dan gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan itu disandikan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif disandikan dengan huruf kecil. 3. Pengertian DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pola panjang saling berpilin, membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa, gugus fosfat atau osteofosfat, basa nitrogen atau nukleobasa. Fungsi DNA: membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau berefleksi. Sifat DNA: jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies.
Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat poloid satu jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria bentuk sirkuler. Replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel ini membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya semi-konservatif, rantai ganda, DNA lama berpisah kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk DNA baru. Dispersif, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tetap untuk proses replikasi DNA karena replikasi semi-konservatif berlalu bagi bagian organisme prokariotik maupun eukariotik. Pengertian RNA. RNA adalah molekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom, sitoplasma, dan keberadaannya tidak tepat karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon ribosa. Gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa. Basa nitrogen yang terdiri dan basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda yaitu sistem dan urusil dan gugus fosfat. Fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Macam-macam RNA. RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. RNA non-genetik yaitu RNA yang hanya berperan dalam sintesis protein. RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik yaitu RNA duta, mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. Fungsi dari mRNA adalah pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. RNA pemindah atau tRNA, rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel, kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan penyangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. RNA ribosom. rRNA memiliki rantai tunggal, tidak bercabang, serta fleksibel. Pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. Fungsi dari rRNA adalah sebagai mesin produk polipeptida pada sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA. Struktur DNA double helix sedangkan RNA tunggal. Komponen gula. DNA deoksiribosa sedangkan RNA ribosa. Basa nitrogen DNA purin Ag pirimidin TC sedangkan RNA purin Ag pirimidin TU. Letak DNA inti mitokondria kloroplas, sedangkan RNA inti sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Jumlah DNA tetap, sedangkan RNA berubah-ubah. Baik, saya akan mengamati perbedaan fisik kedua ayam ini. Warna bulu, yang ini dominan putih, sedangkan yang ini dominan hitam. Bentuk jengger, yang ini panjang dan berundak-undak, sedangkan yang ini kecil dan bergerigi. Warna mata,
hitam dan pinggirnya kuning, sedangkan yang ini hitam dan pinggirnya merah. Keempat aspek tersebut berbeda karena adanya faktor biologis, yaitu gen yang diwariskan oleh sel induk kepada keturunannya sehingga individu satu dengan yang lainnya berbeda. Dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. Di dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan dalam nukleus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosom berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Perbedaan RNA dan DNA. Sebagai molekul yang berperan penting dalam pewarisan sifat, DNA dan RNA tentu memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Keduanya termasuk ke dalam polimer asam nukleat. Selain itu, baik DNA dan RNA merupakan rantai polimer dengan residu bergantian gula pentosa dan asam fosfat dan basa nitrogen yang mengarah ke sisi dalam. Keduanya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan hidrogen di antara mereka sendiri. Terakhir, DNA dan RNA juga terlibat dalam sintesis protein, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah dominan dan resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter yang lain, sedangkan sifat resesif adalah karakter yang ditutupi variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alel. Sifat atau karakter yang bisa dilihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping, telinga. Sifat atau karakter yang terlihat disebut fenotip. Fenotip adalah perwujudan ekspresi dari gen, sedangkan susunan informasi genetika dari suatu individu yang mengkode karakter fisik disebut genotip. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.